الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية tapi ini di mana? Yang sampai satu masjid? Hah? Tapi tidak ke yang sampai keluar lagi nanti? Hah? Terganggu juga nanti di belakang. Kata beliau, kaidah yang kedua, annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurba wasyafa'ah. Jadi ini hubungannya dengan yang pertama ya. Sebelum kita menjelaskan maksud dari kaidah yang kedua ini. Jadi di kaidah yang pertama, mereka dari kaum musyrikin, ya, kufar Quraisy itu mereka diperangi oleh Rasulullah SAW. Bersamaan dengan itu mereka adalah orang-orang yang meyakini bahwasanya tidak ada yang mencipta, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Namun mereka cacat atau jatuh dalam tauhid uluhiyah. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian ada rasa takut, ada tawakal. Dari banyak ibadah mereka menyembelih, mereka bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersamaan dengan itu mereka meyakini bahwasanya tidak ada yang bisa memberi rezeki, mengatur, menghidupkan dan mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian ditanya, lalu kenapa kalian orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah lah pemilik rububiyah semata, iya kan? Lalu kenapa kalian meminta kepada kuburan? Kenapa kalian meminta kepada orang-orang soleh, para malaikat, para nabi, orang-orang soleh? Iya. Menyembelih untuk mereka, bernadar untuk mereka, ya, berdoa untuk mereka kepada mereka. Maka mereka mengatakan, jawabannya, annahum yaqulun, mereka mengatakan, ma da'awnahum, kami tidak berdoa kepadanya, wa tawajjahna ilaihim, dan kami tidak menghadap kepada mereka, iya, pada sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala ini yang mereka jadikan sembahan, tandingan untuk Allah, illa, kecuali kami ini hanya sekedar meminta pendekatan. Iya, meminta didekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Dan tidak juga kami berdoa kepadanya kecuali karena mereka menginginkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui mereka. Jadi ini jawabannya, ya kan? Jadi mereka ini meyakini akan tauhid rububiyah, tapi mereka bersama dengan itu mereka menyembah, iya, kuburan, orang-orang saleh, berdoa kepada orang saleh. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerangi mereka karena mereka bukan dari kaum muslimin. Tapi kalau ditanya, kenapa kalian menyembah? Sedangkan kalian ini tahu bahwasanya Allah yang menciptakan. Oleh karena itu di ayat akhir disebutkan musannif, tak kali disebutkan siapa yang menciptakan, siapa yang mengatur. Maka mereka mengatakan, Allah SWT berfirman, fasayaquluna Allah. Perhatikan, mereka mengatakan Allah, afala tattaqun. Kalau seperti itu modelnya, lalu kenapa kalian tidak menyembah kepada Allah? Kenapa kalian tidak berdoa hanya kepada Allah? Kenapa kalian tidak bernadar untuk Allah, menyembelih untuk Allah, berdoa meminta syafaat kepada Allah? Itu maksudnya. Iya, ini istifham ingkari. Harusnya kalau kalian tahu, iya, berarti kalian harusnya hanya menyembah kepada Allah, karena tidak ada yang bisa memberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang bisa mengatur, menghidupkan, mematikan kecuali Allah. Ini maksudnya. Jadi kalau orang mentauhidkan Allah tauhid rububiyah, mengharuskan dia harus mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah.
karena hal ini. Bagaimana bisa? Kalian tahu tidak ada yang mencipta, tapi kalian tidak mau meminta kepada Allah. Kalian tahu bahwa tidak ada yang beri rezeki kecuali Allah, dari kalian tidak meminta rezeki kepada Allah. Iya, Dia mengatur, Dia menghidupkan, tapi kenapa kalian banyak meminta syafaat kepada kuburan, penghuni kubur, kepada para nabi, kepada orang soleh dan selainnya, kepada malaikat dan seterusnya. Iya, itu mananya. Kemudian kaidah yang kedua ini saya sudah sebutkan sebelumnya, bahwasanya ini juga bantahan terhadap orang-orang yang membolehkan menjadikan wasilah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan sudah disebutkan tahu? Jadi kaidah ini juga dalam 4 kaidah ini ada kaidah yang membantah orang-orang yang menganggap bolehnya mengambil wasilah, perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaidah yang kedua ini bantahan untuk mereka. Jadi syubhat-syubhat seperti itu dibantah oleh musannif rahimahullah dengan 4 kaidah. Datang lagi nanti di kaidah yang ketiga, itu bantahan juga untuk syubhat yang dilontarkan oleh kaum musyrikin, terutama dari orang-orang kuburiyun, para penyembah kubur, ubadul kubur. Itu banyak syubhatnya. Salah satunya ini dia. Bolehnya mengambil perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, kalau ditanya seperti itu, mereka mengatakan ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Al-qurba, jelas. Pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, qurba. Jadi mereka meminta kepada penghuni kubur supaya dia didekatkan kepada Allah. Kalau ditanya, kenapa tidak minta langsung? Kenapa harus ada perantara? Maka jawaban mereka, kami ini orang pendosa, kami banyak dosanya. Mereka orang-orang dekat, malaikat yang didekatkan, malaikat yang sebagai utusan, nabi yang didekatkan, atau malaikat yang didekatkan, nabi yang diutus, sebagai rasul. Perhatikan, kalau kami apa? Pendosa, banyak dosanya. Maka kami malu meminta kepada Allah. Jadi kami minta kepada kuburan supaya kuburan ini mendekatkan kami kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi mereka tidak beribadah kepada penghuni kubur kecuali apa? Meminta kurba, didekatkan. Kenapa seperti itu? Karena mereka yakini bahwasanya malaikat ini atau para nabi ini, orang soleh itu tidak bisa memberi manfaat. Ya kan? Dia tidak mencipta, dia tidak mengatur, dia tidak memberi rezeki, tidak ada. Tidak memberi manfaat, tidak memberi bahaya. Tapi kalau tanya, kenapa antum sembah? Kenapa antum berdoa? Ya kami minta ke pendekatan supaya kami dekatkan. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Meminta syafaat juga. Meminta syafaat. Ini semua akan ada dalilnya. Di syafaat itu bentuk dikatakan dalam sisi bahasa itu lawannya ganjil, dia genap. Jadi dia ganjil kemudian dia meminta supaya digenapkan, dicukupkan. Kalau dari sisi syariat yaitu at-tawassut, bentuk mengambil perantara lil ghair, untuk selainnya, bijalbil manfa'ah atau dafi madarrah. Itu dia. Jadi seseorang menjadikan sesuatu sebagai perantara, seseorang sebagai perantara antara dia dengan siapa yang diinginkan untuk disampaikan apanya? Kebutuhannya. Imma mendapatkan manfaat, atau ditahan dari bahaya. Itu namanya syafaat. Jadi dia meminta kepada penghuni kubur. Apa yang diminta? Supaya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dirinya dari mana? Dari neraka. Supaya Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga melalui apa? Melalui syafaat dari penghuni kubur ini. Itu namanya apa? Meminta syafaat. Jadi mereka menyembah bukan karena mau mereka punya manfaat, punya bahaya, memberi rezeki, tidak, tapi dua hal ini. Alasannya dua hal ini. Kalau ditanya kenapa seperti itu? Karena kami orang pendosa, banyak dosanya. Kami tidak, kami kotor, kami malu. Kami malu. Perhatikan. Kata beliau, kemudian kita lihat dalilnya. Kemudian kita jelaskan tambahan sedikit. Fadalilul qurbah, dalilnya bahwasanya mereka hanya meminta qurba, pendekatan dengan ibadah yang mereka lakukan. Qala ta'ala, qauluhu ta'ala walladzina takhadhu min dunihi awliya'a. Jadi orang-orang yang menjadikan
selain Allah Subhanahu wa taala sebagai aulia. Aulia itu ilahan, sembahan-sembahan. Mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan. Ma na'buduhum, mereka mengatakan, ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka. Lihat, dilafadzkan dengan ibadat. Kami tidak mengibadahi mereka illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah SWT dengan sedekat-dekatnya. Ya, dengan sedekat pendekatan. Sebagaimana orang soleh mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadahnya, maka dia meminta kepada orang soleh itu supaya juga dia didekatkan kepada Allah. Ya, Allah, kalau mereka sudah didekatkan, Allah akan memudahkan dia dan seterusnya seperti itu. Bagaimana manfaat seorang yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi lihat, Allah SWT mengatakan ma na'buduhum, mereka tidak mengibadahi Allah SWT. Jadi maksudnya, ya, ini kalau dalam bahasa Arab diistilahkan, kalau ma kemudian datang illa, itu memberi faedah bahwasanya pembatasan, tidak ada maksud lain mereka berdoa kepada kuburan, penghuni kubur, kepada malaikat, kepada orang soleh, para nabi, kecuali satu tujuannya. Apa itu? Meminta didekatkan dirinya kepada Allah SWT dengan sedekat-dekatnya. Bisa? Itu maksudnya. Qala inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Dan Allah SWT menghukumi di antara mereka apa yang mereka berselisih padanya. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Dan semuanya Allah tidak memberi hidayah kepada siapa yang pendusta dan dia orang-orang kafir. Iya. Jadi ini maksud kenapa mereka menyembah, berdoa kepada penghuni kubur dan seterusnya. Iya. Kemudian kata beliau, wa dalilus syafa'ah, dalilnya bahwasanya mereka juga tidak mengibadahi kecuali minta syafaat saja. Kecuali apa? Minta syafaat saja. Qauluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak memberi bahaya kepada mereka, tidak memberi manfaat kepada mereka. Perhatikan? Mereka yakini penghuni kubur ini tidak memberi bahaya, tidak memberi manfaat sama sekali dari perkara dunia seperti ini. Karena mereka yakini bahwasanya rububiyah itu hanya milik Allah. Tapi kenapa mereka menyembah? Wa yaqulun, kata beliau, kata Allah SWT, wa yaquluna haula'i, mereka ini para penghuni kubur yang kami sembah, syufa'auna 'indallah, memberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Iya. Jadi mereka berdoa kepada penghuni kubur, minta apa? Minta syafaat. Minta syafaat kepada penghuni kubur di sisi Allah Subhanahu wa taala supaya Allah melindunginya dari api neraka, memasukkannya ke dalam surga dari perkara-perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kata Muhammad, apa kalian memberitahu Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang tidak ada yang dia ketahui pada langit dan tidak pula di bumi, maka subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu segala sesuatu. Iya. Maha tahu segala sesuatu. Allah mendengar seorang kalau dia meminta dari kebutuhannya. Allah Subhanahu wa taala tahu. Iya. Maka minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari neraka. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk didekatkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga. Minta langsung. Iya. Jangan kalian meminta kepada penghuni kubur. Jangan kalian minta kepada penghuni kubur. Pertanyaannya, apakah keadaan seperti ini dengan maksud meminta qurba, meminta syafaat, termasuk dari kesyirikan atau bukan? Kesyirikan. Termasuk kesyirikan. Dari sisi mana? Mengambil perantara, dia tidak ada maksud apa-apa kecuali menjadikan hal tersebut sebagai penyampai dari apa yang dibutuhkan kepada Allah SWT. Perhatikan? Iya. Meminta syafaat kepada Allah
Iya, syafaat ada yang bau, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Iya, meminta pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, didoakan. Iya. Tapi kenapa dikatakan ini adalah kesyirikan? Hah? Dia tidak jadikan sembahan. Ahsanta. Karena dia berdoa kepada selain Allah, dan doa itu apa? Doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Iya, mereka meminta kepada penghuni kubur pada perkara yang tidak ada mampu kecuali Allah. Dikatakan oleh penghuni kubur sudah mati atau tidak? Sudah mati. Tidak ngomong, tidak bicara, dia saja berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Iya. Menjawab pertanyaan dari malaikat. Iya. Mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Datang lagi kamu minta-minta. Iya. Perhatikan, dia saja ini berusaha bagaimana dia supaya dekat kepada Allah. Datang lagi kamu mau didekatkan. Ya. Jadi di sisi kesyirikannya adalah mereka berdoa kepada penghuni kubur. Dan doa itu adalah ibadah. Kata Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kapan ibadah diserahkan kepada selain Allah? Sudah kemarin bedanya tak? Sedikit saja, satu saja dari ibadah diserahkan kepada selain Allah SWT, maka dia jatuh dalam kesyirikan. Jadi hakikat perbuatanmu itulah kesyirikan. Bagaimanapun kamu katakan, oh ini cuma minta kurba, ini cuma minta syafaat. Bagaimanapun kau katakan. Karena nama-nama itu tidak merubah hakikat. Perhatikan, mau kau namakan minta wasilah, mau kau namakan minta syafaat. Iya, tapi hakikat perbuatanmu adalah perbuatan apa? Kesyirikan, karena kau menyembah kepada kuburan. Kau bernazar untuk mereka, kamu berkurban, bernazar menyembelih untuk mereka. Iya. Kamu sembelih ayam merah untuk dia. Supaya apa? Supaya dia dekatkan kami kepada Allah SWT. Supaya Allah SWT memberi kami kebahagiaan. Iya. Melalui apa? Melalui orang meninggal ini. Karena dia orang soleh. Dia orang baik. Orang dekat dengan Allah. Maka mungkin saja Allah akan mengabulkan apa yang kami inginkan melalui orang ini. Jadi kami minta. Iya. Doa. Jadi paham sampai sini. Jadi nama itu tidak merubah apa? Iya, al-asma la tughayyirul haqa'iq. Itu tidak merubah hakikat. Mau antum namakan apa terserah. Tapi hakikat perbuatanmu adalah perbuatan kesyirikan. Oleh karena itu Nabi SAW memerangi mereka. Iya. Bagaimanapun kau yakini tauhid rububiyah, iya, atau kamu menyembah, beribadah kepada mereka hanya untuk ini dan itu, tidak ada maksud lain. Itu tidak mencukupkan kalian masuk ke dalam Islam. Tidak maksudkan kalian masuk dalam Islam. Makanya Allah SWT dikatakan di sini, ma na'buduhum, dikatakan ibadah. Permintaan mereka dikatakan ibadah, dan menyerahkan ibadah kepada Allah adalah kesyirikan. Sekarang kita masuk di penjelasan sedikit tentang syafaat yang disebutkan oleh musannif rahimahullahu taala. Kata beliau, wasyafa'atu syafa'atan. Syafaat itu ada dua. Syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun musbatatun. Ya. Sekarang kita menjelaskan tentang syafaat. Jadi syafaat itu ada dua. Ada syafaat yang dinafikan, ada syafaat yang ditetapkan. Ya. Ada syafaat yang tidak sama sekali bermanfaat. Iya. Akan datang nanti lagi penjelasan luas tentang syafaat. Syafaat itu terbagi dua, ada di dunia dan akhirat. Sekarang kita bicara tentang syafaat di akhirat. Ya. Jadi syafaat di akhirat ada dua. Ada syafaat manfiyah. Manfiyah itu artinya tertolak. Iya, tidak bermanfaat sama sekali bagi siapa yang memberi syafaat dan siapa yang meminta syafaat. Tidak ada. Yang kedua, ada syafaat musbatah. Syafaat yang ditetapkan ada. Iya. Ada. Yang memberi syafaat bisa memberi syafaat, dan yang diberi syafaat bisa menerima syafaat. Ini namanya syafaat musbatah. Qala rahimahullah,
Fasyafa'atul manfiyah ma kanat tutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Dan syafaat manfiyah itu, syafaat yang dinafikan, yang ditolak, yang tidak dianggap, itu apa? Syafaat yang diminta kepada selain Allah. Pada perkara tidak ada yang mampu kecuali Allah. Seperti seorang minta kepada kuburan. Iya. Supaya penghuni kubur ini menyampaikan kepada Allah supaya saya dijauhkan dari neraka nanti kalau saya meninggal. Iya, atau seorang meminta kepada penghuni kubur supaya penghuni kubur ini menyampaikan kepada Allah supaya saya diselamatkan dari neraka, dimasukkan dalam surga dan seterusnya. Dimudahkan dalam perjalanan siratul mustaqim dan seterusnya. Perkara-perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah SWT. Harusnya kita minta kepada Allah langsung. Iya, minta kepada Allah SWT supaya kita diberi syafaat nanti. Iya, siapa yang Allah SWT izinkan untuk beri syafaat. Iya, beri syafaat. Seperti itu. Ini namanya syafaat apa? Al-manfiyah. Syafaat yang diminta kepada selain Allah SWT yang tidak ada mampu kecuali Allah SWT. Qala wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya bahwasanya syafaat itu ada syafaat manfiyah namanya. Perhatikan. Syafaat manfiyah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, infakkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kalian sebelum datang hari di mana tidak ada lagi jual beli. Iya. Yaitu hari kiamat nanti. Tidak bermanfaat lagi harta. Iya. Bersedekah tidak ada. Apa lagi? Ini syahidnya. Wala syafi'. Tidak pula ada pemberi syafaat pada saat ini. Tidak bermanfaat syafaat. Syafaat yang diinginkan di sini syafaat manfiyah yang tidak memenuhi syarat. Karena ya, bukan artinya tidak ada syafaat, tidak ada sama sekali syafaat di akhirat. Ada syafaat di akhirat. Kata Nabi SAW, syafaati li ummati min ahli al-kaba'ir. Syafaatku untuk umatku, dari pelaku dosa besar. Akan dikeluarkan dari neraka. Ada syafaat atau tidak? Ada syafaat. Syafaatul ummah juga ada. Iya. Jadi jangan bilang wala syafi', tidak ada syafaat. Artinya sama sekali tidak ada syafaat, tidak. Syafaat yang di sini syafaat yang tidak terpenuhi syaratnya. Iya, syafaat yang tidak terpenuhi syaratnya. Demikian pula dalam ayat. Dalam ayat Allah SWT firman, wala tanfa'u syafa'atu syafi'i. Tidak bermanfaat syafaatnya orang yang beri syafaat. Iya. Inilah ya dalil yang dipakai oleh Mu'tazilah. Ya. Karena nanti dalil yang dipakai Mu'tazilah untuk membantah bahwasanya Nabi SAW tidak akan memberi syafaat kepada pelaku dosa besar. Tidak ada syafaat itu. Kenapa? Karena kata Allah SWT, wala tanfa'u syafa'atu syafi'i. Tidak bisa membedakan mana syafaat al-musbatah, mana syafaat al-manfiyah. Jadi syafaat kalau ada dinafikan dalam Al-Quran itu syafaat manfiyah. Syafaat yang tidak terpenuhi syaratnya. Kalau ada syafaat yang tidak dalam bentuk penafian, dalam bentuk penetapan, namanya syafaat musbatah yang tetap, yang terpenuhi syaratnya, yang terpenuhi syaratnya. Jadi ini syafaat manfiyah. Ada syafaat manfiyah. Kemudian yang kedua, wa syafaatul musbatah hiya allati tutlabu min Allah, yang diminta kepada Allah. Inilah syafaat musbatah. Walillahi syafa'atu jami'an. Untuk Allah lah seluruh syafaat. Maka minta syafaat kepada Allah. Minta syafaat kepada Allah. Wasyafi', kemudian ada namanya syafi'. Mukramun bisyafa'ati. Di situ ada banyak kan? Mana? Ya itu, cocok. Mukramun bisyafa'ati. Kemudian orang yang memberi syafaat, yang Allah izinkan bersyafaat, itu dimuliakan dengan syafaat yang Allah berikan padanya. Kemudian wal masyfu'u lah, yang diberi syafaat, yang diberi syafaat, minta syafaat, kemudian yang memberi syafaat, kemudian Allah SWT pemilik syafaat tersebut. Jadi 3. Wal masyfu'u lah man radiyallahu qawlahu wa 'amalahu ba'da al-idni. Siapa yang Allah ridhoi, ucapannya dan amalannya setelah izin Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala,
kama qala ta'ala, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Siapa yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali tidak ada yang memberi syafaat di sini kecuali dengan setelah izin Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya syafaatul musbata itu ada syaratnya. Yang pertama harus ada izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kau minta kepada siapapun, ya, kalau Allah tidak memberi izin, maka tidak akan ada syafaat. Tidak akan ada syafaat. Bisa? Yang kedua, orang yang memberi syafaat, dan orang yang diberi syafaat, ya, al-syafi' wal masyru'u lah, itu harus orang-orang yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat kedua. Syarat pertama tadi apa? Harus ada izinnya dulu, izin Allah. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Lihat. Tidak ada yang bisa memberi syafaat, iya, di sisinya kecuali siapa yang Allah SWT izinkan. Setelah izinnya baru bisa memberi syafaat. Nabi SAW ketika mau memberi syafaatul uzma, itu tidak langsung memberi syafaat. Ketika kaum mendatangi Nabi Adam, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, Nabi Ibrahim juga, iya. Kemudian setelah itu mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ana laha. Saya lah pemilik syafaat itu. Perhatikan, saya lah akan memberi syafaat. Maka Nabi SAW barulah dia mendatangi Allah SWT. Duduk, bersungkur, sujud. Ingin memuji Allah, tidak mampu. Kemudian Allah beri ilham untuk memuji Allah SWT dengan nama dan sifatnya. Kemudian kata Allah SWT, irfa ra'sak, angkat kepalamu. Sal tu'ta, minta, dan engkau diberi. Isfa' tusyaffa', berilah syafaat. Kamu sudah diizinkan untuk beri syafaat. Perhatikan. Kalau Nabi saja datang tidak langsung memberi syafaat, minta dulu sujud. Bagaimana lagi orang di bawah Nabi SAW? Bagaimana bisa kau minta syafaat kepada penghuni kubur? Tidak tahu apa penghuni kubur ini. Siapa di dalam? Ya, orang-orang soleh atau siapa? Iya. Kalau saja Nabi SAW makhluk yang paling mulia, ya, yang didekatkan, yang utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi dan Rasul yang paling mulia. Kalau memberi syafaat minta izin dulu. Lalu bagaimana lagi siapa yang di bawahnya? Paham tak? Itu maksudnya. Jadi harus ada izin. Yang kedua, yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat itu harus orang-orang yang diridhoi. Apa maksudnya diridhoi? Orang-orang yang bertauhid. Perhatikan. Orang-orang yang bertauhid, walaupun dia banyak dosanya, selama dia tidak berbuat syirik, selama dia bertauhid, tidak menyerahkan ibadah, satupun ibadah kepada selain Allah, maka dia bisa mendapatkan syafaat. Pertanyaannya, penghuni orang yang menyembah kuburan, meminta kepada kuburan syafaat, kira-kira Allah memberi syafaat atau tidak? Kenapa bisa? Karena dia bukan dari orang yang diridhoi. Bukan dari orang yang diridhoi. Jadi perbuatannya perbuatan kesyirikan, syafaat yang dia minta tidak bermanfaat. Jadi dia masuk dalam syafaat apa? Al-manfiyah. Syafaat al-manfiyah. Bisa. Kemudian yang terakhir, syarat yang terakhir, al-qudratu lisyafi'. Kemampuan, iya, untuk orang yang memberi syafaat. Kemampuan untuk orang yang memberi syafaat. Kata Allah SWT, wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ah. Iya, tidak memiliki, tidak ada kemampuan orang-orang yang menyembah pada selain Allah SWT syafaat, tidak bisa memberi syafaat. Tidak ada. Itu dalilnya tentang syarat yang ketiga tadi. Jadi syarat pertama harus ada izin. Dalilnya man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Kemudian yang kedua apa? Yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat harus orang yang diridhoi ucapannya dan amalannya. Artinya orang yang bertauhid. Kata Allah SWT, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka itu tidak bisa memberi syafaat kecuali siapa yang
Allah ridhoi, untuk siapa yang Allah ridhoi. Perhatikan, dia tidak bisa memberi syafaat, dan yang diberi syafaat juga tidak bisa diberi syafaat kecuali siapa yang Allah ridhoi, yaitu orang-orang yang bertauhid. Kemudian yang terakhir, orang yang memberi syafaat asy-syafi' ini harus punya kudrah. Baik. Habis. Iya, selesai kita dari kaidah yang kedua. Jadi kesimpulannya apa yang kedua ini? Pertama ini bantahan terhadap orang-orang yang membolehkan, menganggap bolehnya mengambil antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang kedua, maksud dari kaidah ini menjelaskan bahwasanya walaupun mereka meminta, menyembah kepada kuburan, menyembah kepada orang soleh dengan maksud qurban dan syafaat, tetapi hal tersebut termasuk dari kesyirikan, karena perbuatan mereka itulah hakikat apa? Kesyirikan, dengan menyerahkan ibadah kepada selain Allah SWT. Kemudian yang ketiga, syafaat yang mereka minta itulah syafaat manfiyah, karena tidak terpenuhi apa? Syaratnya, tidak terpenuhi syaratnya. Salah satu syaratnya adalah harus dengan izinnya, ya. Dan yang kedua, orang yang diberi syafaat harus orang yang diridhoi, orang yang bertauhid. Baik, insyaallah kita nanti masuk di poin yang ketiga di hari Senin insyaallah ya. Karena besok saya tidak masuk besok, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin insyaallah. Jadi murjah itu. Yang belum hafal insyaallah kita ajak nanti untuk hafalannya. Baik, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.